Halo dan selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Oke, siap ya. Hari ini kita bakal bahas topik yang penting banget dari India. Kita mau lihat gimana sih mereka mencoba merombak sistem pendidikannya. Terutama nih, pendidikan vokasi lewat kebijakan pendidikan nasional atau NEP 2020. Sumber kita kali ini artikel riset dari Baleo, Jurnal Sosial Humaniora. Cukup dalam nih pembahasannya. Artikel ini melihat sejarah kebijakan pendidikan India dari tahun 68 sampai NEP 2020. Plus, ada studi kasusnya juga, implementasi di Universitas Delhi. Menarik kan? Jadi, misi kita sekarang, kita gali, kenapa sih pendidikan vokasi di India itu kok kayaknya banyak tantangan ya dari dulu? Terus, gimana NEP 2020 ini coba mengubah itu semua? Dan yang paling penting, apa dampaknya buat lulusan nanti? Oke, mari kita bongkar bareng-bareng. Jadi, akar masalahnya itu apa ya? Intinya sih, ada semacam jurang pemisah gitu ya, antara pendidikan akademik sama vokasi di India. Pendidikan vokasi itu sering dianggap, gimana ya, kurang oke gitu, kurang bergengsi, agak terpisah dari jalur utama, dan ya kurang dapat perhatian lah. Akibatnya, ya itu tadi, banyak lulusannya yang employability-nya kurang, jiwa kewirausahanya juga. Ini kan jelas bikin mereka agak sulit ya di pasar kerja, atau kalau mau mulai usaha sendiri gitu. Terus ada rencana aksi 92, itu cenderungnya ya itu, terlalu teoritis, fokusnya ke ujian melulu, hasilnya ya gitu, lulusan mungkin pintar di kertas, tapi pas masuk dunia kerja agak kaget gitu, kurang siap lah. Dan sayangnya kesenjangan ini juga bikin ketimpangan sosial makin parah, terutama antara kota sama desa ya, soal kualitas pendidikannya. Nah, itu dia. Disinilah NEP 2020 ini hadir, kayak angin seger gitu. Mencoba melakukan transformasi yang holistik, menyeluruh. Tujuannya jelas banget, mau menyatukan pendidikan vokasi sama akademik. Udah nggak lagi dianggap pinggiran, tapi jadi bagian inti. Biar lebih relevan gitu ya, sama kebutuhan industri, sama kehidupan nyata. Iya, tepat. Yang menarik itu langkah konkretnya. NEP 2020 ini ngusulin hal-hal yang praktis banget loh. Bayangin aja, anak kelas 6-8 itu udah mulai dikenalin sama skill kayak pertukangan, kelistrikan, bahkan bisa belajar langsung dari pengrajin lokal. Ini kan bagus ya? Wah, keren itu. Belajar langsung dari praktisi ya. Iya. Terus ada juga rencana bikin sekolah vokasi khusus setelah kelas 10. Nah, di level kuliah, targetnya ini, ambisius banget. Pada 2025 nanti, targetnya 50% mahasiswa itu terlibat di pendidikan vokasi. Setengahnya loh. Wow, 50%. Itu banyak banget ya? Iya, banyak. Makanya ini didukung sama Komite Nasional Khusus, namanya NCIVE. Terus sistemnya juga dibikin fleksibel, mahasiswa bisa masuk keluar program gitu bawa sertifikat vokasi. Jadi lebih moduler mungkin ya. Dan ini juga bagian dari upaya yang lebih besar, termasuk soal bahasa ibu di tingkat awal dan juga inklusivitas kayak kesetaraan gender. Nah, ini bagian yang paling ditunggu-tunggu nih. Gimana sih penerapannya di lapangan? Kita lihat contohnya di Universitas Delhi. Mereka mulai tahun ajaran 2022-23 itu ngenalin yang namanya Skill Enhancement Courses, SIC. Ada 109 mata kuliah baru. Banyak banget kan? Isinya skill penting kayak komunikasi, ngelola keuangan, sampai komputer gitu. Dan fokusnya itu bukan cuma teori, tapi bener-bener gimana cara make-nya, belajar lewat pengalaman langsung. Ya, dan hasil studinya ini cukup positif loh. Implementasi SIC di Universitas Delhi ini ternyata efektif, bisa meningkatkan keterampilan kerja mahasiswanya. Jadi ini kayak bukti nyata gitu ya, bahwa visi NEP 2020 buat mengintegrasikan vokasi ke pendidikan umum itu ya bisa jalan, dan ada dampak positifnya buat kesiapan mahasiswa. Oke. Jadi kesimpulan pentingnya apa nih yang bisa Anda bawa pulang dari diskusi kita? NEP 2020 ini jelas upaya besar India buat ngatasin tantangan lama di sistem pendidikannya. Kuncinya yaitu membekali anak muda dengan skill praktis yang relevan. Dan jantungnya ya integrasi pendidikan vokasi ini. Betul. Contoh Universitas Delhi tadi memang ngasih harapan ya, nunjukin potensinya. Tapi perlu diingat juga, ini kan baru satu studi kasus ya. Menerapkan ini di seluruh India dengan segala keragamannya, pasti tantangannya beda lagi. Risetnya juga nyinggung soal itu, Bo. Soal penyesuaian kurikulum nasional, terus kesiapan infrastruktur di berbagai daerah. Itu PR besar juga. Oke, paham. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan.
kita udah bahas fokus kuat NEP 2020 ke skill praktis, tapi tadi kita juga sempat sebut soal aspek lain kan? Kebijakan ini juga menekankan soal pendidikan multibahasa. Penggunaan bahasa ibu di awal, terus belajar 3 bahasa. Nah, coba Anda pikirkan deh. Menurut Anda, gimana kombinasi antara penguatan skill praktis ini sama penekanan pada keragaman bahasa? Kira-kira gimana keduanya bisa bareng-bareng membentuk kemampuan adaptasi sekaligus identitas generasi muda India di panggung global yang terus berubah ini? Menarik untuk dipikirkan kan?